Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Prianto dari kelas pendidikan fisika B dengan nomor eh, dengan NIM 2405076. Pada video kali ini saya akan membahas tentang induktor dan potensiometer. Dasar teorinya ialah induktor adalah komponen positif pasif dalam rangkaian listrik yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Ketika arus listrik mengalir melaluinya, induktor biasanya berupa kumparan kawat yang dililit pada inti material magnetik atau tanpa dengan inti udara aja. Sifat utama induktor adalah komponen untuk menghambat perubahan arus listrik yang mengalir melalui rangkaian. Potensiometer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur atau mengatur tegangan dalam rangkaian listrik. Potensiometer terdiri dari resistor variabel dengan tiga terminal, di mana dua terminal terhubung pada ujung resistor dan terminal ketiga terhubung pada wiper kotak geser yang bergerak sepanjang resistor. Nah, di masalah kali ini, rumus yang saya gunakan ialah seperti ini, di mana RL ini adalah kita mencari hambatan, hambatan induktornya. Yang satunya adalah kan kita nanti pakai galvanometer ya dengan kawat berjembatan resistor itu. Jadi ketika kita menggunakan galvanometer itu diukur menggunakan kawat jembatan resistor diukur menggunakan galvanometer dan kita catat jarak dari satu sisi ke satu sisi yang lain gitu. Nah, di tahun ini biasanya kita menggunakan resistor gitu ya. Jadi kita mencari resistor yang akan dicari menggunakan jarak dan juga nilai resistor yang diketahui sama seperti GGL pada baterai. Nah, yang ini juga jarak sama menggunakan eh, jembatan redstone dan galvanometer dan GGL yang sudah diketahui. Oke. Apa masalahnya ininya bagaimana perbedaan hambatan pada induktor dan berapa besar GGL pada baterai? Tujuannya ialah mencari nilai hambatan induktor dan mencari nilai GGL baterai. Alat bahannya ialah power supply, jembatan redstone, kabel dan capit buaya, meter, induktor, inti besi, dan sel standar atau baterai. Kebetulan waktu itu kelompok kami menggunakan sel standar, sih benar sih sel standar. Nah, galvanometer ini yang maksudnya yang induktor ya. Buat sketsa rangkaian, susun alat dengan kabel, nyalakan arus di sumber listrik, cari titik seimbang jembatan dengan galvanometer. Nah, titik seimbang ini buat apa? Jadi, titik seimbang ini digunakan dalam rumus yang ini, yang L1, L2. Jadi, ketika galvanometer apa disimpan di satu titik gitu ya, di antara panjangnya itu, kita bisa mengetahui L1 dari, misalkan dari kiri kanan atau kanan kiri itu sama aja gitu. Jadi L1-nya itu ialah jarak dari salah satu ujung ke titik kesetimbangan yang ditunjukkan oleh galvanometer. Nah, biasanya galvanometer itu harus sampai angka 0 gitu. Terus setelah tegangan besar hambatan arus L1 dan L2 dan ulangi hambatan dengan hambatan berbeda. Ini kita menggunakan hambatan yang kotak gede yang ya resistor yang itu, bukan resistor geser ya. Terus potensiometer kita buat sketsanya, soal atas kabel, nyalakan sumber listrik dan perhatikan voltmeter dan ampermeter. Nah, jadi ketika jadi kan hambatan itu kan kayak kotak besar gitu, tengahnya bolong ya. Itu kan kita menggunakan inti udara atau dengan kata lain kita tidak menggunakan inti besi. Didapatkan bahwa hasilnya ini mana ya? Bahwa hasilnya tuh nilainya segini gitu. Ketika resistornya bernilai 18 ohm, tapi kan satu voltnya di ini ya, apa? Tidak diubah gitu. Resistornya diubah-ubah. Yang pertama 18, terus L1-nya jarak dari satu titik yang lainnya 81 cm, terus yang satu lagi 0,19 cm. Didapatkan nilai hambatannya ya 76. Ketika resistornya dinaikkan, maka otomatis nilai yang ininya itu juga semakin mengecil gitu. Tapi ini makin membesar gitu. Jadi titik kesetimbangannya berubah gitu yang awalnya. Misalkan ini di sini pindah ke sini gitu. Terus juga didapat nilai resistor yang bertambah besar juga gitu. Nah, ini ketika resistornya juga dinaikkan lagi, ini juga berubah jadi makin kecil, hanya makin besar gitu. Berarti semakin geser lagi titik kesetimbangannya. Terus nilai hambatan makin besar juga gitu. Jadi yang dapat kita simpulkan dari percobaan ini ialah jadi perubahan resistor eh, hambatan itu dibuat berbanding lurus gitu dengan hambatan induktornya. Nah, tapi beda lagi kalau misalkan hambatannya ini kita sisipin yang inti besi gitu. Jadi kan awalnya kan kotak-kotak kayak gini, bolong gini ya. Terus kita masukkan inti besi gitu. Inti besinya itu tebal gitu. Jadi nilai hambatannya juga berubah gitu. Nah, ini kan dengan nilai yang lebih kecil dari yang ini itu nilainya tetap besar banget gitu, beda jauh gitu. Yang ini kan resistornya 15 nih dibandingkan dengan yang ini 33 itu nilainya beda jauh.
Yang ini mah hambatan 121 dan yang ini 199 gitu. Berarti kan beda jauh ya. Yang artinya ialah si hambatan besi ini mempengaruhi induktansi dari resistor yang itu gitu. Nah, itu yang ini yang tentang resistor beda potensialnya tetap sama ya 1 volt 1 volt. Yang kedua ini kita hasil eksperimen dari potensiometer gitu menggunakan ya potensiometer. Eh, ini kita mencatat ininya beda potensialnya dan juga ini sumber arus listrik dan ini sama L1 dan L2. Nah, jadi eh, dapatkan hasilnya ialah kan jadi si ini kan GGL-nya yang diketahuinya itu kan bisa jadi dari baterai ataupun power supply ya. Kita kan diketahui gitu bahwa nilai GGL-nya itu 5 volt yang diketahuinya. L1-nya 0,1 dan L2-nya 0,79. Jadi kita masukkan saja ke persamaan yang tadi yang ini. Jadi ini 0, jarak 1 0,21, yang ini 0,79 dan ini 5 volt. Didapatkan hasil GGL baterai atau sel standarnya ialah 1,3029 volt gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.